Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yula Filova dari kelompok KKN 99 Samudra Windsor Virtual Jakarta. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan sebuah motivasi, atau lebih tepatnya, saya akan menyampaikan bagaimana caranya mengatasi rasa insecure. Materi yang akan saya sampaikan pada video kali ini adalah berdasarkan dari sumber-sumber yang terpercaya dan berdasarkan dari pengalaman diri saya pribadi. Insecure. Hayo, siapa di sini yang masih merasa insecure terhadap diri sendiri? Saya yakin dari umur 18 tahun ke atas sudah pernah merasakan yang namanya insecure. Insecure adalah kondisi mental di mana seseorang mengalami rasa cemas atau rasa takut terhadap sesuatu secara berlebihan. Nah, seseorang yang sedang mengalami insecure biasanya selalu menaruh curiga terhadap orang lain maupun lingkungan sekitarnya. Dan di sini saya akan menyebutkan, lebih tepatnya menyimpulkan tanda-tanda seseorang yang sedang mengalami insecure. Yang pertama, merasa rendah diri. Ketika kita sedang mengalami insecure, kita akan merasakan yang namanya rendah diri. Nah, apa sih penyebab rendah diri ini? Rendah diri ini disebabkan karena kita selalu membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain yang lebih baik dari kita. Sebenarnya, membanding-bandingkan diri sendiri dengan orang lain itu tidak apa-apa jika masih di ambang batas wajar. Misalnya, dengan kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain yang lebih sukses atau lebih pintar dari kita, dan kita menjadikan hal itu motivasi agar kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan menjadi lebih rajin lagi dari sebelumnya, itu tidak apa-apa. Namun, jika dengan membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, lalu hal itu memberikan energi negatif terhadap kita, seharusnya mulai sekarang kita hentikan hal itu, karena tidak ada manfaatnya juga buat diri kita. Lalu tanda selanjutnya adalah kita merasakan takut secara berlebihan terhadap segala hal, bahkan hal sekecil apapun. Misalnya, ketika kita hendak melakukan atau belajar suatu hal yang baru, kita akan merasakan rasa takut yang berlebihan karena kita sudah terlalu nyaman di zona nyaman. Lalu ketika hendak keluar untuk mencoba hal baru, kita merasa belum aman. Ubahlah rasa takut itu menjadi rasa excited. Misalnya, ketika kita akan pergi ke suatu tempat atau pergi bersama teman-teman untuk naik gunung misalnya. Nah, kita pasti akan merasakan rasa takut yang berlebihan karena ya memang kita belum pernah ke sana dan kita juga belum tahu apa-apa tentang hiking itu. Tapi jika kita telusuri lebih lanjut, kita pelajari bagaimana cara mendaki yang benar, bagaimana kesan orang-orang ketika setelah mendaki, pasti itu bisa membuat kita excited, bisa merubah rasa takut kita menjadi rasa excited. Jadi ketika kita akan melakukan suatu hal yang baru, kita jangan takut dulu. Ya, takut wajar sih, tapi coba deh kita cari solusinya. Kita ubah rasa takut itu dengan mencari kesenangan yang akan kita dapatkan dari hal baru itu. Dilansir dari Good Therapy, tidak ada penyebab pasti kenapa seseorang bisa mengalami rasa insecure. Namun, ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan seseorang mengalami rasa insecure, yaitu trauma, memiliki kepercayaan diri yang rendah, memiliki masalah terhadap penampilannya, ekonomi, lingkungan, serta hubungan sosial. Jika insecure ini tidak segera diatasi, bisa menyebabkan gangguan kesehatan mental loh, seperti depresi, gangguan kepribadian batas ambang, gangguan kecemasan, hingga paranoid. Jadi, yuk mulai sekarang kita belajar mengatasi rasa insecure ini. Nah, bagaimana sih cara mengatasi rasa insecure? Di sini saya akan membagikan beberapa tips bagaimana cara
mengatasi insecure. Yang pertama adalah meningkatkan rasa percaya diri. Dengan mengenali diri kita sendiri, kita bisa tahu hal-hal apa saja yang kita punya dan bakat-bakat apa saja yang kita miliki. Nah, setelah kita tahu hal-hal apa saja yang kita punya, seperti kelebihan maupun kekurangan kita bisa bersyukur dengan kelebihan kita, dan kita bisa mengupgrade kekurangan kita menjadi suatu kelebihan. Setelah kita mengetahui apa bakat kita bisa mengupgrade bakat kita hingga mendapatkan penghargaan dari orang lain. Lalu yang nomor 2, pilih lingkungan atau teman yang baik, karena lingkungan atau teman sangat berpengaruh terhadap kesehatan mental kita. Coba deh bayangkan, jika kita memilih lingkungan ataupun teman yang tidak baik, hal itu bisa mengakibatkan rasa insecure kita bertambah parah. Dan hal itu juga bisa mengakibatkan hal lain, seperti bullying dan lain sebagainya. Lalu, jika kita memilih teman ataupun lingkungan yang baik, kita pasti akan mendapatkan dukungan dan semangat, serta kita merasa diri kita itu berharga karena mempunyai teman yang baik. Lalu, yang ketiga, mendekatkan diri kepada Allah. Dengan mendekatkan diri kita kepada Allah, kita akan merasakan ketenangan dan kedamaian. Nah, salah satu cara untuk mendekatkan diri kita kepada Allah adalah dengan memperbaiki sholat kita. Cara mengatasi insecure yang nomor 4 adalah dengan pergi ke psikiater atau ke psikolog. Jika ketiga hal sebelumnya yang tadi saya sebutkan, seperti meningkatkan kepercayaan diri, memilih lingkungan atau teman yang baik, serta mendekatkan diri kepada Allah, masih belum mempan juga dalam mengatasi insecure, kalian bisa pergi ke psikolog atau ke psikiater untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Namun, jika kalian masih belum mempunyai dana untuk ke sana, kalian bisa kok mengikuti seminar yang berkaitan dengan kesehatan mental ataupun mengenai insecure yang gratis. Cukup sekian dari saya. Saya mohon maaf apabila pada materi yang saya sampaikan kali ini masih banyak kekurangan dan ada kesalahan. Don't forget to love yourself ya, karena dirimu berharga. Salam self love. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Oh iya, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube aku ya.